lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham TAPG. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham TAPG. Tapi sebelum dimulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang like invest. 3 sahamnya saya kasih status like invest karena 3 sahamnya memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Anda bisa akses 3 saham yang like invest ini dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 2 Maret 2023. TAPG lagi closing di 670. 2 Maret. Oke. Kita mulai dari ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. 2022, sepanjang 2022 atau Q4 2022, kuartal 4 2022, itu TAPG ada di 10 triliun. Ya. Di mana 10 triliun ini adalah terbesar selama 3 tahun terakhir. Bisa Anda bandingin dengan tahun sebelumnya. Bisa Anda bandingin dengan tahun sebelumnya lagi. Oke, jadi secara ekuitas terus membesar dan bahkan terbesar selama 3 tahun terakhir. Ya. Kenapa 3 tahun terakhir? Padahal tadi saya bilang di intro 4 tahun terakhir. Ya karena dia baru IPO di 2021. Nih saya lihat. Kapan TAPG IPO? IPO April 2021. Ya. Jadi datanya yang ini emang nggak ada. Lalu kita masuk ke laba. Labanya di sini 2,9 triliun. Ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa lihat tahun sebelumnya cuman 1,1 triliun. Cuma ya, tanda kutip cuma. Tahun berikutnya juga cuma 911 miliar. Jadi ini juga laba terbesar selama 3 tahun terakhir. Labanya dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang sekarang terbesar selama 3 tahun terakhir. Ekuitasnya dari tahun ke tahun juga terus membesar. Yang sekarang ekuitas terbesar selama 3 tahun terakhir. Kalau laba terus meningkat, ekuitas terus membesar, bisa kita simpulkan bahwa fundamentalnya si TAPG mewah. Oke, sampai situ. Oke, selesai. Nah, sekarang udah mau menit ketiga. Anda masih nyimak, saya anggap penjelasan saya mungkin mudah dipahami atau template Excel yang Anda lihat mungkin simple dan enak dilihat. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis TAPG di komen. Makin banyak yang like dan tulis TAPG di komen, itu membuat saya makin bahagia. Dan kalau dari segi algoritma YouTube, makin membuat video ini direkomendasikan untuk orang yang mencari analisa saham TAPG. Buat Anda, terima kasih banyak buat yang mau nge-like video dan tulis TAPG di komen. Oke, sekarang kita masuk ke topik dividen. Ngapain bahas dividen? Dividen ini adalah alat yang saya pakai untuk menghitung valuasi si saham TAPG ini. Untuk menghitung kisaran murah, wajar, dan mahalnya si TAPG. Investor jurusnya macam-macam untuk valuasi. Nah, kalau saya pribadi menggunakan proyeksi dividen untuk menghitung kisaran harga wajar suatu saham. Oke, di dividen itu adalah tentang bagi-bagi keuntungan perusahaan. Total keuntungan itu kira-kira disebutnya EPS ya, EPS. Lalu yang akhirnya dibagiin ke investornya itu disebut DPS. Berapa persen dari total keuntungan yang dibagiin ke investor dalam persen itu disebut DPR. Di 2019 belum ada datanya keuntungan dia berapa, baginya berapa, dan berapa persennya. Kenapa belum? Ya karena 2019 melantai aja belum. TAPG ini melantai di 2021 ya. 2021. Nah, di sini saya pengen ngasih tahu sebentar nih. Di 2020 kok udah ada datanya padahal dia baru IPO 2021. Nah, gini cara bacanya.
Ini payment date, berarti tanggal di mana terjadinya pembagian dividen. Nah, ini Juli 2021. Oke, jadi Juli 2021 ya, tanggal 28 dia bagi ini, bagian dividen TAPG. Yang dibagiin EPS 2020. Ya, jadi yang dibagiin pas 28 Juli 2021 bukan keuntungan TAPG selama tahun 2021, kan tahun 2021 belum habis, baru Juli ya. Jadi 28 Juli 2021 yang dia bagiin adalah EPS tahun 2020. Yang dia bagiin adalah keuntungan tahun 2020 gitu. Nah, dia baginya berapa persen? 33%. Ya, jadi keuntungan 2020 adalah 46. Dia bagiin ke investornya 15. Nah, 15 itu 33% dari 46. Nah, di sini Anda catat sedikit nih. Ini saya kasih notes. Dia IPO di 2021. Ya. Dan perusahaan yang habis IPO tuh normal kalau misalkan dia nggak langsung bagi dividen. Normal. Ya, namanya baru IPO, baru dapat duit, mungkin duitnya mau dipakai buat ekspansi, apa duitnya mau dipakai buat akuisisi, apa duitnya mau dipakai buat tambah aset, tambah apa gitulah, intinya buat ningkatin bisnis dia gitu ya. Jadi normal suatu perusahaan kalau baru IPO terus nggak bagi dividen, itu normal. Nah, ini si TAPG nih, kalaulah di IPO di 2021 ya, terus selama 2021 nih dia nol nih, kayak 2019, itu normal. Lah ini di IPO 2021 keuntungan selama 2020 dia bagiin. Bayangin ibaratnya orang nih, ini orang baik banget nih. Punya harta tuh nggak dipendem-pendem gitu. Dia punya harta tuh dia sedekahin gitu. Nah, si TAPG ini juga gitu saya ngelihatnya. Ya, ini by the way saya sendiri punya TAPG tapi belinya bukan dari sekarang, belinya udah dari tahun 2022. Itu karena ngeliat kayak begini nih kelakuan si TAPG, karena dia IPO 2021 tapi keuntungan di 2020 dia udah bagiin, yaitu di tahun 2021. Berarti kan dia niat banget untuk nggak mendem hartanya, dia niat banget untuk sama-sama maju bersama investornya. Dianya dapat modal, dianya maju, investornya yang udah kira-kira ngebagiin dia duit juga dia bagi keuntungan. Nah, ini positifnya TAPG di mata saya. Dan saya udah masuk TAPG nggak baru sekarang, saya udah masuk dari Oktober atau November 2022 gitu. Dan memang saya akuin harganya sideways terus, sampai video ini direkam juga sideways terus. Oke, terus 2021 DPR-nya 42% ya. Dia punya keuntungan 60, dia bagiin ke investornya 25. 2022 berapa nih DPR-nya? Nah, saya punya 3 skema. Skema terpaling pesimis saya, dia bagiin DPR 33%, kayak tahun 2020. Skema percaya diri saya, confidence saya juga ada di 33%. Tapi skema optimis saya, siapa tahu dia bagiin 42%, kayak di tahun 2021. Nah, saya akan pakai skema percaya diri 33%. Nah, keluar nih. Murahnya TAPG ada di 496, wajarnya ada di 743 ya, mahalnya ada di 991. Di harga TAPG sekarang 670 ya. Untuk menuju harga wajarnya aja dia masih ada potensi naik 11%. Ya, jadi bisa dibilang TAPG ini dibilang murah di harga sekarang, enggak juga ya, udah naik 26% kalau dari harga termurahnya gitu. Tapi kalau dari harga wajarnya, kisaran harga wajarnya TAPG ini masih di bawah kisaran harga wajar. Karena harga wajarnya tuh 743. TAPG masih di 670. Apalagi kalau menuju harga mahalnya. Gitu ya. Jadi kita balik lagi ke 3 kriteria penting. TAPG fundamentalnya mewah dan valuasinya masih murah. Oke. Nah, itu tadi kalau kira-kira Anda mau masuk sekarang, maka kisaran harga wajarnya seperti ini. Nah, sekarang saya tambahin lagi satu informasi lagi. Apabila Anda pengen masuk TAPG dan berencana setidaknya ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, dimana pas lagi 2024 berarti dia bagiin dividen untuk keuntungan tahun 2023. Kita hitung bareng-bareng. Ekuitasnya tahun depan, tahun 2023 kira-kira berapa nih naiknya? Di sini ada 16%, di sini ada 33%. Saya pakai yang terendah aja, 16%.
Kalau aslinya nanti di atas 33% atau setidaknya 33%, itu udah tinggal bersyukur aja, udah tinggal alhamdulillah ya. Saya pakai 16%. Lalu book value ini untuk menghitung harga terendah ya. Saya akan pakai harga terendahnya. Di sini ada 1,77, ada 1,37. Saya pakai 1,37. Oke. Nah, ini 1,37 itu di 2022. Jadi sempat PBV-nya kalau secara rata-rata tahun 2022 itu sempat 1,37. Nah, di 2023 kalau lah harus nanti suatu saat akan PBV turun ke 1,37, itu turunnya itu harga THPG ada di 802. Nah, sekarang harga THPG aja 70. Berarti kan di bawah 802 dong. Jadi sekarang kalau dicari nih PBV-nya mungkin nggak 1,37, mungkin lebih bawah lagi nih. Mungkin 1,2 apa coba nih 1,2. 1,1. Nah iya, sekarang berarti harga TAPG itu ada di sekitar 1,1 PBV-nya ya. Nah ini 670, PBV-nya 644 ya. Nah jadi kalau misalkan pakai data 2 tahun terakhir, seandainya selama 2023 turunnya adalah pakai data terendah secara tahunan, yaitu 1,37, maka TAPG-nya hampir nggak ada resikonya. Ya karena serendah-rendahnya kalau pakai PBV 1,37 itu adalah di 802 ya, selama nanti tahun depan 2023 sampai 2024 tuh kira-kira segini. Sekarang kita masuk ke laba. Laba ada yang naik 152%, ada yang naik 30%. Saya pakai yang terendah lagi aja 30%. Lalu DPR bisa pakai 33, bisa pakai 42, saya pakai aja yang terendah lagi 33. Nah, udah nih. Jadi resiko ngehold 2 tahun TAPG sampai 2 tahun ke depan tuh nggak ada. Karena dari resiko PBV terendah aja sih 1,37 itu adanya di 802, di mana di harga sekarang itu masih naik 19%. Tapi kita ambil aja buruk-buruknya, contoh katakanlah PBV-nya turun ke 1,1 ceritanya ya. Kalaupun PBV-nya jatuh ke 1,1 itu cuma minus 3,8. Dari dividennya aja selama 2 tahun dapat 17%. Jadi kalau misalkan ini benar terjadi, ini misalkan benar terjadi loh ya, belum tentu terjadi, tapi misalnya terjadi, itu Anda selama ngehold 2 tahun itu masih surplus 17 dikurang 4% masih surplus 13%. Jadi hampir nyaris amit-amitnya tuh nggak ada nih si TAPG. Kita ceritanya misalnya 1% turun ke PBV-nya 1%. 1 kali. Kalaupun dia turun ke PBV 1, ini juga masih surplus karena 17 dikurang 13 masih ada 4% ya. Jadi kalau Anda mau hold sampai 2 tahun pun nih, Anda misalnya habis dengar video ini Anda pengen beli, oh bagus nih ekuitas fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, oke deh, gua masuk. Dan ketika Anda masuk, Anda berencana, gue nggak cuma buat hitungan bulan, nggak cuma setahun, gue pengen 2 tahun ke depan minimal. Nah ini bisa dibilang hampir nggak ada risiko ya, gitu ya. Karena kalaupun dia turun ke PBV 1 itu minusnya cuma 12,6. Dari dividennya aja selama 2 tahun dapatnya 17 ya. Jadi masih surplus 4-5%. Kalau naik mah gak usah diomongin gitu ya. Kalau ngomongin naik nggak naik itu ngomongnya ke harga wajar dan mahal gitu. Oke. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.